Shalom, selamat malam semuanya. Salam sehat dan tetap semangat dari Ibu Lili. Oke, yang pasti malam hari ini semuanya tetap semangat kan untuk merenungkan firman Tuhan? Ya, pasti dong. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Dan malam hari ini, sebelum kami istirahat, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas. Buka Alkitabnya ya. Pasti semuanya udah siap kan sama Alkitabnya? Ya, kita buka Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Udah siap semuanya? Oke, Bu Lili bacakan buat kalian ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, dari cerita firman Tuhan kali ini, kita akan belajar dari seorang yang sakit kusta. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan tentang 10 orang yang sakit kusta. Ceritanya, waktu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan Yesus masuk ke sebuah desa, di situ ada 10 orang yang kena kusta. Kemungkinan mereka berada di pinggir desa. Masih ingat kan cerita Bu Lili? Orang yang kena kusta, mereka selalu diasingkan. Mereka tidak boleh dekat-dekat orang lain. Karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular. Kemungkinan 10 orang kusta ini tahu kalau Tuhan Yesus mau melewatin tempat mereka. Maka ketika Tuhan Yesus melewatin, waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam desa itu, 10 orang kusta ini datang menemui Tuhan Yesus. Tapi kali ini, 10 orang kusta ini berdiri agak jauh. Kalau cerita yang minggu kemarin itu, orang kusta ini mendekati Tuhan Yesus. Kali ini 10 orang kusta ini berdiri agak jauh. Kalau agak jauh berarti mereka ketika ngomong sama Tuhan Yesus pasti berteriak dong, nggak boleh kenceng. Makanya mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan kali ini Tuhan Yesus tidak menjamah mereka. Kali ini Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ke-10 orang kusta ini pergi kepada imam-imam. Mereka menurutin perkataan Tuhan Yesus. Waktu di tengah jalan, mereka lihat, wah, ternyata badan mereka sembuh, sudah nggak kena kusta lagi. Satu orang kembali kepada Tuhan Yesus. Sementara yang lain entah pergi kemana nggak tahu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? "Hah?
Bukannya tadi ada 10 orang. Kenapa cuma 1 yang kembali? Sementara yang 9 lagi kemana? Yang kembali justru orang asing. Tahu nggak adik-adik? Dia adalah orang Samaria. Kalau adik-adik masih ingat cerita orang Samaria yang murah hati, ini sama. Dia juga dari Samaria. Dia yang kembali. Dia yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ingat kan orang Samaria yang selalu dibully, selalu diolok-olok, selalu diejek, dibilang nggak percaya Tuhan Yesus, dibilang orang yang berdosa. Tapi justru orang Samaria ini, waktu dia kembali, waktu dia sembuh, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sementara yang lainnya lupa, setelah ditolong, nggak berterima kasih, nggak bersyukur, entah pergi kemana. Nah, dari cerita 10 orang kusta ini, kita belajar satu hal. Ketika kita ditolong orang lain, jangan lupa kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih. Kalau adik-adik dikasih makanan, ya, yang kecil-kecil biasanya kan suka dikasih makanan ya sama orang-orang yang dewasa. Jangan lupa kita selalu bilang apa? Terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih. Ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan aja mengajarkan kita untuk selalu berterima kasih, untuk selalu bersyukur. Nah, kita udah belajar dan kita harus praktekkan. Ingat, kali ini kita akan belajar satu hal sederhana, yaitu apa? Berterima kasih. Kelihatannya sepele ya, alah semuanya pasti bisa melakukannya Bu Lili. Jangan salah, banyak orang loh, ketika ditolong, mereka tidak mengucapkan terima kasih. Mereka melupakan orang yang menolong. Makanya dari kecil kita harus praktekkan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Kita selalu mengingat firman Tuhan. Belajar dari hal-hal yang sederhana. Mengucapkan terima kasih. Hal yang sepele, tetapi firman Tuhan mengajarkan. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar hal yang paling sederhana. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kami. Ajar kami Tuhan, setiap hari, setiap jam, setiap detik, untuk kami selalu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan. Ajar kami untuk mengucap syukur kepadamu. Tuhan sudah memelihara kami, memberkati kami satu hari ini. Ajar kami untuk berterima kasih. Dan kami mau belajar Tuhan, untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Ketika orang lain menolong kami, ajar kami untuk selalu mengingat, untuk selalu berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Dan saat malam hari ini kami mau istirahat, biarlah Tuhan memberkati istirahat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.